kakak angkatannya yang belum join dan masih membutuhkan informasi, selain nanti menghubungi kelurahan, juga bisa menghubungi Akang Teteh yang join di acara sosialisasi ini. Baik, Bapak Ibu Akang Teteh, saya mohon izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam Jumat yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini, kita semua bisa bertatap maya dalam rangkaian acara sosialisasi buku panduan baru LPDP. Akhir-akhir ini isu tentang buku panduan baru ini cukup meresahkan ya, sepertinya cukup banyak menimbulkan pertanyaan bagi Akang Teteh sekalian. Nah, pada malam hari ini kami dari Kelurahan LPDP UPI 8.0 mengundang Akang Teteh, Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menyimak mengenai sosialisasi buku panduan baru LPDP yang akan disampaikan langsung oleh Lurah LPDP UPI 8.0. Selama berlangsung nanti penyampaian dari Pak Lurah, bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang memiliki pertanyaan mungkin sebelumnya sudah sudah ingin ditanyakan, silahkan untuk ditulis di kolom chat, karena barangkali nanti ada pertanyaan yang sama, ada keresahan yang sama, nanti bisa disatukan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Pak Lurah, Kang Ahmad Rizaldi. Dengan segala hormat, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh semua. Sebelumnya terima kasih Teh Vina udah bersedia menjadi moderator pada kegiatan sosialisasi malam ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Akang Teteh semua yang udah bersedia hadir meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan sosialisasi terkait perubahan nilai standar biaya beasiswa LPDP di tahun 2022. Nah, sedikit informasi Akang Teteh semua sebelum masuk ke pemaparan materi ya. Jadi tadi pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita semua lurah baik di dalam negeri maupun di luar negeri diundang oleh LPDP untuk mengikuti sosialisasi terkait perubahan ini begitu. Nah, saya melihat tadi itu ada sekitar 98% ya lurah yang hadir, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu, dengan zona waktu yang berbeda. Jadi tadi itu kayak di Manchester di jam 12:30 dini hari, kemudian ada juga yang subuh begitu, tapi antusias untuk mengikuti sosialisasi begitu. Nah, ini juga sosialisasi ini sebagai bentuk perpanjangan ya, perpanjangan informasi terkait apa yang sudah disampaikan oleh tim LPDP tadi, agar informasinya komprehensif sampai kepada seluruh warga UPI begitu ya, LPDP UPI. Hari ini kelurahan mengadakan sosialisasi juga gitu. Nah, seperti dikatakan Tevina, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa diskusi, bisa sharing setelah saya memaparkan beberapa hal yang saya pikir cukup penting untuk saya sampaikan di malam ini. Mungkin Kang Surya bisa share screen. Nah, yang pertama ini terkait perubahan nilai standar biaya beasiswa LPDP tahun 2022 yang akan kita bahas begitu. Nah, penting untuk disampaikan bahwa per 1 Agustus 2022 LPDP melalui peraturan direktur utama mengeluarkan peraturan baru khususnya terkait perubahan standar pembiayaan yang ada di LPDP. Nah, perubahan ini itu terkait teknis pengajuan komponen pembiayaan dan juga terkait nominal begitu. Nah, jadi dua hal ini nanti yang akan kita bahas. Pertama terkait teknis, kemudian yang kedua terkait nominal. Mungkin bisa di next Kang Surya. Nah, ini sepertinya semua award di LPDP udah tahu ya terkait komponen beasiswa LPDP itu terbagi dari tiga komponen. Ada dana pendidikan, biaya pendukung, dan biaya pendukung untuk penerima beasiswa disabilitas. Untuk dana pendidikan sendiri ada subbagiannya ya, ada dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Nah, mungkin ini nanti akan banyak kita bahas terkait dana bantuan penelitian tesis dan disertasi, kemudian dana bantuan seminar internasional, dan dana bantuan publikasi jurnal internasional. Untuk biaya pendukung ada dana transportasi, aplikasi visa untuk yang luar negeri,
Ini asuransi kesehatan, ini juga ada perubahan, nanti bakal kita bahas. Kemudian dana hidup bulanan juga ada perubahan, nanti kita akan bahas. Dana kedatangan juga demikian, kemudian dana tunjangan keluarga dan dana keadaan darurat. Untuk biaya pendukung bagi beasiswa disabilitas itu ada dana aplikasi visa pendamping, karena memang untuk disabilitas diizinkan untuk membawa satu pendamping ya. Kemudian ada dana transportasi pendamping, dana asuransi kesehatan pendamping, dana tunjangan visa pendamping, hingga biaya pendukung lainnya yang disetujui oleh LPDP. Jadi komponen-komponen ini nanti yang akan coba kita elaborasi lebih jauh. Mungkin bisa di next, Kang Surya. Baik, ada dana pendidikan, ini ada dana bantuan penelitian tesis dan disertasi. Ini yang mengalami perubahan begitu ya, perubahan yang cukup signifikan dan akan disampaikan. Mungkin bisa next, Kang Surya. Next. Next terus, Kang. Nah ini perubahan dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Sebagai informasi ya, Akang Teteh, bahwa sebelum peraturan ini diturunkan ataupun ditetapkan, mekanisme pembiayaan untuk penelitian baik itu tesis ataupun disertasi di LPDP menggunakan sistem ad cost. Apa itu sistem ad cost? Sistem ad cost jadi orientasinya adalah lebih ke laporan pertanggungjawaban. Jadi nanti LPDP bakal kasih dana ke awardee-nya sesuai dengan pagu yang sudah ditentukan. Misalnya untuk tesis dalam negeri yang tidak menggunakan laboratorium 15 juta begitu. Nanti LPDP akan kasih ke awardee-nya 15 juta, kemudian setelah melakukan riset ataupun penelitian, maka awardee-nya dituntut ataupun diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait apa-apa aja gitu, biaya apa aja yang sudah dikeluarkan dalam proses penelitian tersebut begitu. Nah, jika duit ataupun dana yang digunakan dalam proses penelitian tersebut kurang dari kurang ya, misalnya 15 juta, ternyata yang dipakai itu cuma 13.500.000 gitu. Artinya ada 1.500.000 lagi yang harus dikembalikan ke LPDP. Nah, itu merupakan mekanisme ad cost yang berlaku sebelum peraturan baru diturunkan. Nah, hari ini LPDP membuat peraturan baru terkait dana penelitian tesis atau disertasi ini yang namanya lamsam. Nah, apa itu dana lamsam? Dana lamsam ini diberikan kepada awardee untuk S2 ataupun magister dalam negeri, itu besarannya 20 juta. Untuk yang luar negeri ada di angka 40 juta. Untuk disertasi yang dalam negeri ataupun yang doktoral ini ya, itu 50 juta. Kemudian untuk yang magister doktoral luar negeri itu ada di angka 100 juta. Begitu. Nah, di mana perbedaan yang cukup signifikan adalah kalau dia metode lamsam ini, awardee tidak diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban, begitu. Seperti yang metode ad cost. Jadi LPDP bakal kasih jebret 20 juta untuk yang magister dalam negeri, begitu. Untuk yang doktoral dalam negeri 50 juta. Jadi tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Jadi mau kurang ataupun mau lebih, ya itu 20 juta gitu. Untuk yang tesis dalam negeri, untuk yang disertasi 50 juta. Nah, catatan yang menarik adalah metode lamsam ini memperbolehkan awardee untuk membuka kesempatan mencari pendanaan di luar dari dana LPDP. Begitu. Misal, Kang Aswin memperoleh dana lamsam sebesar 20 juta, begitu ya. Nah, ternyata di dalam proses penelitiannya Kang Aswin kekurangan dana nih. Dana penelitiannya itu lebih dari 20 juta. LPDP memperbolehkan kita untuk mencari dana dengan catatan dana tersebut bukan berasal dari APBN ataupun APBD, serta tidak bertentangan dengan ketentuan LPDP lainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari perusahaan, begitu, atau dari kerjasama NGO atau apapun, begitu ya, itu diperbolehkan dengan metode lamsam ini, begitu. Nah,
hal yang menarik dari perubahan dana ini gitu ya, karena memang peraturan ini diturunkan per 1 Agustus. Jadi tadi disampaikan oleh PIC Keuangan LPDP untuk angkatan mungkin dari Uda Fikri ya, Uda Fikri, kemudian Kang Nuris, kemudian ada Kang Aswin, kemudian ada di angkatan saya, sampai di angkatan Kang Aulia Rizky, begitu. Itu kita boleh memilih mau menggunakan metode at cost atau lamsam, begitu. Jadi kita punya 2 pilihan nih, kira-kira mau pakai at cost atau lamsam. Dengan logika seperti ini, misal Kang Aswin kan jurusan pendidikan matematika, begitu. Nah, ternyata setelah dia hitung-hitung dan pertimbangkan, dana penelitiannya lebih dari 20 juta, begitu. Artinya kan dia lebih untung menggunakan mekanisme at cost, karena untuk laboratorium dalam negeri, untuk magister itu ada di angka 25 juta, begitu. Jadi mangga dipersilakan untuk Akang Teteh menggunakan mekanisme at cost, gitu. Kalau rasa-rasanya memerlukan dana lebih dari 20 juta gitu. Namun kalau semisalnya dari setelah diperhitungkan begitu ya, tidak lebih dari 20 juta, mungkin bisa menggunakan metode lamsam aja supaya aman. Gitu, itu saran dari saya pribadi sih. Tapi kalau misalnya mau menggunakan laboratorium dan memungkinkan untuk lebih dari 20 juta ya, so aja mangga untuk pakai metode at cost. Ini dikembalikan kepada Akang Teteh mulai dari angkatan Uda Fikri, kemudian Kang Nuris, sampai di angkatan Kang Aswin, saya sampai dengan Aulia Rizky. Namun, untuk awardee baru yang intake di 2022 ganjil, mereka hanya boleh menggunakan metode lamsam. Jadi metode lamsam ini akan menjadi metode yang akan digunakan LPDP ke depannya. Begitu. Mungkin cukup jelas ya terkait ini. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Oh iya, satu lagi ini. Maaf, belum Kang Surya. Satu lagi. Terkait pencairannya, baik itu metode at cost ataupun lamsam, tetap dicairkan dengan 2 tahap ya. Di tahap pertama itu sebesar 75% dari 20 juta kalau misalnya magister dalam negeri, 75% untuk disertasi dalam negeri itu dari 50 juta, 75%-nya dulu dicairkan. Nah, setelah melakukan riset, dapat hasilnya, itu baru cair 25 juta lagi. Gitu. Sebagai informasi ya Kang Teteh, untuk metode lamsam ini memang LPDP menuntut kita untuk berorientasi kepada produk. Begitu. Jadi yang dilaporkan nanti pada sudah selesai sidang 2, ya yang disubmit adalah tesis ataupun disertasi Kang Teteh. Bukan lagi laporan pertanggungjawaban begitu. Jadi tadi pesan dari tim LPDP, kalau bisa sudah tidak ada keriuhan dan keribetan terkait administrasi, kalau bisa tesis ataupun disertasi yang akan Teteh buat memiliki efek domino lah begitu untuk perkembangan riset di Indonesia dan memiliki dampak yang positif untuk perbaikan di tengah-tengah masyarakat begitu. Karena memang kita sudah tidak dibebankan lagi dari aspek administrasi ya gitu. Jadi kayak yang dibilang Kang Aswin, riweuh ribet, begitu juga dengan Kang Nuris ya, riweuh ribet dengan nota-nota, dengan kwitansi-kwitansi yang harus dikumpulkan begitu. Jadi kalau metode lamsam ini menawarkan kita untuk fokus dan concern terhadap penelitian kita, dan dia berorientasi kepada produk begitu. Mungkin bisa next Kang Surya. Kang Surya di tempat saya masih belum. Sebentar Pak Lur, teknikannya lagi gangguan jaringannya. Oh oke. Atau saya aja ya yang share screen. Bisa. Maaf Kang Teteh, ada gangguan teknis sepertinya. Oke.
Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya terkait perubahan dana penelitian tesis atau disertasi. Untuk laporan penggunaan pendanaannya, kalau Edkos tadi wajib melaporkan LPJ, ada waktunya nih, maksimal 30 hari setelah sidang kelulusan melalui kanal yang telah ditetapkan oleh LPDP. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan belum lapor LPJ-nya, maka LPDP akan mengirimkan peringatan. Dalam hal awardee tidak mengirimkan LPJ, tiket kepulangan tidak akan direimburse. Itu konsekuensi kalau misalnya menggunakan metode Edkos dan Akang Teteh tidak melaporkan laporan pertanggungjawabannya selambat-lamanya 30 hari. Nah, namun untuk metode lamsam tadi tidak terdapat kewajiban untuk melaporan penggunaan dana melalui LPJ. Pertanggungjawaban berbasis output, yaitu menyerahkan tesis atau disertasi final yang sudah lulus diujikan dan SKL pada saat pengajuan pencairan termin kedua. Jelas ya? Kemudian untuk ketentuan peralihan, nah ini yang penting banget untuk dibahas karena chat saya hari ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan saya mohon maaf sekali kepada seluruh Akang Teteh yang japri saya nggak balas satu persatu karena memang malam ini sudah diagendakan untuk kita sosialisasikan gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya chatnya nggak saya balas satu persatu ketika menanyakan hal peralihan dari Edkos ke Lamsam. Penting untuk diperhatikan jika Akang Teteh untuk penerima beasiswa yang telah mengajukan dana penelitian dan masih dalam masa pembiayaan LPDP. Itu syaratnya. Untuk penerima beasiswa yang belum mengajukan dana penelitian, jadi boleh kayak saya, kemudian angkatannya Kang Aulia Rizky itu kan belum ngajuin dana penelitian, gitu, itu boleh. Kemudian kalau untuk angkatan Kang Aswin, terus Kang Nuris juga masih boleh, gitu, karena masih dalam skop pendanaan masih dalam skop pendanaan LPDP, gitu, jadi masih boleh. Untuk calon penerima beasiswa yang belum menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa setelah Perdirut Standar Biaya Baru ditetapkan, gitu. Untuk penerima beasiswa yang belum mengajukan dana penelitian dapat memilih mekanisme Edkos ataupun Lansam seperti yang saya katakan tadi ya. Kemudian untuk penerima beasiswa yang sudah mengajukan dana penelitian secara Edkos dapat mengubah menjadi Lansam dengan ketentuan jika dana yang telah dicairkan secara Edkos lebih dari dana Lamsam, maka penerima harus mengembalikan kelebihan dana. Ini nanti ada analogi sederhananya bakal saya jelaskan. Kemudian, jika dana yang dicairkan secara Edkos kurang dari nilai Lamsam, maka penerima beasiswa dapat diberikan selisih dana dari nilai Lamsam. Nah, ini maksudnya gimana? Mungkin bisa di next, Kang Surya. Nah, sebelum masuk ke dana tunjangan buku, saya akan kasih analogi sederhana ya terkait peralihan tadi begitu. Misal siapa ya? Misal Kang Aswin nih, gitu. Kang Aswin dia pertama Edkos, jadi pengajuan pendanaan penelitiannya Edkos begitu. Itu kan sebesar kalau yang lab ada di angka 25 juta ya, 25 juta. Nah, tapi karena melihat keriuhan nota, administrasi segala macam, Kang Aswin akan beralih ke metode Lamsam begitu. Nah, metode Lamsam itu kan ada di angka 20 juta begitu. Nah, artinya ada selisih 5 juta ya. Jika Kang Aswin sudah memperoleh dana 25 juta dari LPDP melalui metode Edkos dan ingin beralih ke metode Lamsam, maka Kang Aswin diminta untuk mengembalikan selisih, yaitu sebesar 5 juta kepada LPDP. Begitu. Namun sebaliknya, jika Kang Aulia Rizky mengajukan dana penelitian untuk tesis dalam negeri non-lab itu di angka 15 juta ya uangnya, gitu, pendanaannya. Namun ingin beralih ke metode Lamsam, gitu. Nah, metode Lamsam kan ada di angka 20 juta, begitu. Jika Kang Aulia sudah menerima uang sebesar 15 juta tadi ya, kalau dia tesis dalam negeri non-lab, maka Kang Aulia berhak untuk memperoleh selisihnya, yaitu 5 juta. Jadi nanti LPDP bakal transfer 5 juta ke Kang Aulia Rizky
karena sudah berganti metode dari at cost ke lump sum begitu. Semoga bisa dipahami ya terkait analogi ini gitu. Yang pada intinya Akang Teteh dikembalikan lagi kepada Akang Teteh begitu. Kira-kira mana nih yang bisa mengcover dana penelitian Akang Teteh? Lebih cenderung cocok di at cost ataupun lump sum, itu dikembalikan kepada Kang Teteh semua begitu. Next, Kang Surya. Nah, ini terkait dana tunjangan buku. Kalau untuk wilayah Indonesia itu masih tetap ya 10 juta, tapi tadi saya lihat dan banyak sekali di luar negeri yang komplain karena memang ada berkurang gitu uang buku mereka. Jadi kalau untuk yang dalam negeri tetap 10 juta per tahun, kalau untuk yang magister akan memperoleh 2 kali ya. 2 kali, jadi sebesar 20 juta, dan itu dibayarkan per tahun. Kalau yang sama, kalau yang doktoral juga 10 juta dan dibayarkan per tahun begitu. Jadi tidak ada perubahan untuk dana tunjangan buku untuk dalam negeri. Next, Kang Surya. Nah, ini untuk komponen ya, komponennya jadi tetap ada dana hidup bulanan, dana kedatangan, tunjangan keluarga, dana pendampingan, dan dana tunjangan buku. Nah, saya pikir yang penting untuk di-highlight di sini adalah karena peraturan ini berlaku per 1 Agustus 2022, in case LA kita itu ada cair, mungkin kalau Kang Aswin di Juli, Agustus, September begitu. Kalau saya itu ada di Agustus, September, Oktober gitu. Nah, jadi LPDP bakal membayarkan selisih kepada kita. Contohnya kalau Kang Aswin tadi di Juli, Agustus, September. Artinya Kang Aswin berhak memperoleh selisih 600.000 dan LPDP akan mentransferkan secara otomatis ke rekening Akang Teteh masing-masing sebesar 600.000. Kalau waktu LA cairnya di Juli, Agustus, September gitu. Karena kena tuh bulan Agustus Septembernya gitu untuk penambahan LA yang dari 4 juta menjadi 4,3 juta gitu. Jadi tadi pesan dari tim LPDP dimohonkan sangat untuk Akang Teteh tidak melakukan fund request terkait selisih dana. Karena apa? Karena khawatir itu menumpuk gitu, menumpuk dan tim LPDP nggak bisa memproses hal-hal yang sebenarnya harus diproses gitu. Karena apa? Karena selisih ini akan cair secara otomatis ke rekening Akang Teteh masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah fund request begitu. Terutama untuk yang award baru nih. Gitu. Karena mereka banyak banget selisihnya ya, dari dana kedatangan sampai dengan LA gitu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah mengajukan fund request, nanti selisihnya akan dibayarkan secara otomatis oleh LPDP ke rekening Akang Teteh masing-masing. Oke, mungkin bisa di next Kang Surya. Nah, untuk dana hidup bulanan ini tadi sudah saya jelaskan ya, LPDP akan melakukan pencairan selisih dana bulanan melalui mekanisme otomasi. Penerima beasiswa tidak perlu mengajukan fund request untuk pencairan selisih dana LA. Jadi kita tunggu aja. Insya Allah katanya dari 12 Agustus akan mulai diproses gitu. Semoga cepat ya untuk kelurahan UPI dikembalikan selisih ataupun dibayarkan selisih dananya begitu. Oh iya, satu lagi nih yang penting tadi dipertanyakan juga sama salah satu lurah luar negeri, saya lupa dari mana. Kalau tidak salah untuk Akang Teteh yang perpanjangan di buku panduan itu ada dituliskan ya, dijelaskan bahwa bagi yang perpanjangan akan memperoleh dana sebesar perjanjian yang sudah dituliskan di LOG gitu. Nah, kalau di LOG kan kalau saya tidak salah itu 4 juta ya, 4 juta artinya 12 juta per 3 bulan gitu. Nah, untuk hal ini tadi disampaikan akan dipertimbangkan Akang Teteh. Akan dipertimbangkan kembali oleh tim LPDP dan akan diinformasikan secepatnya apakah ini menyesuaikan dengan yang 4,3 juta atau tetap di angka 4 juta gitu. Jadi kita tunggu saja informasi dari tim LPDP terkait hal itu. Dan yang kedua, ini menjadi banyak sekali pertanyaan dan membuat kita menjadi ribut ya.
karena Bandung keluar dari klaster 1 yang sebelumnya kita setara dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Tapi hari ini ataupun peraturan baru ini kita justru masuk di klaster 2 gitu. Nah, tadi saya sudah sempat instruksi kepada tim LPDP dan menyampaikan keluh kesahnya gitu. Saya menyampaikan bahwa ini tidak apple to apple kalau misalnya kita disetarakan dengan Jogja misalnya gitu. Karena memang mereka jelaskan bahwa standar penetapan LA itu dari UMR per masing-masing daerah gitu. Jadi saya tadi coba kasih komparasi kalau memang dari UMR di Jogja itu per hari ini tuh ada di angka 2,1 juta gitu. Sementara untuk Bandung itu ada di angka 3,7 juta. Nah, ini juga selisihnya cukup jauh gitu kalau kita lihat. Jadi rasanya tidak apple to apple kalau misalnya kita dimasukkan di klaster 2 gitu. Tadi saya coba kasih opsi juga kepada tim LPDP, jikapun tidak memungkinkan untuk wilayah Bandung masuk di klaster pertama, setidaknya LPDP harus buka skema klaster baru gitu untuk wilayah Bandung dan Makassar gitu. Karena memang tidak bisa disamakan gitu. Tadi sudah disampaikan dan sudah dicatat oleh tim LPDP dan akan dikonsolidasikan lagi di internal. Hasilnya juga akan disampaikan secepatnya gitu. Ya, kita berdoa semoga ada informasi baik ya untuk pencairan LA ini dari 4,3 setidaknya 4,5 kalau misalnya tidak memungkinkan di angka 4,7 gitu. Amin, amin. Mungkin bisa di next kan Kang Surya. Oke. Nah, tadi ada juga yang interupsi menyampaikan kalau bisa S2 dapat tunjangan keluarga juga dong gitu. Karena banyak banget juga award yang S2 sudah berkeluarga gitu. Setuju. Tapi tadi LPDP kasih analogi ya ataupun kasih gambaran gitu bahwa magister itu sekolahnya 2 tahun untuk dalam negeri. Bahkan ada beberapa kampus kayak di Inggris itu hanya 1 tahun. Gitu. Sementara peraturan untuk bisa membawa keluarga ke tempat kita sekolah ataupun studi itu kan di tahun kedua ya. Jadi kayak nggak efisien rasanya kalau misalnya ini diberlakukan. Tapi namun walaupun begitu, ini coba di sounding lagi katanya ke tim internal LPDP apakah memungkinkan untuk bisa mendapat dana tunjangan keluarga. Gitu. Nah, untuk dana tunjangan buku tetap tidak ada perubahan, mekanismenya juga sama. Untuk di tahun kedua juga bakal cair secara otomatis. Jadi untuk dana tunjangan buku ini tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin bisa di next. Nah, nih untuk proses otomasi penyesuaian komponen biaya dalam negeri, ini khususnya untuk awardee baru ya, yang banyak sekali japri saya menanyakan kenapa LA-nya belum cair, kayak gitu. Karena ini ada di poin kedua, dijelaskan bahwa bagi penerima beasiswa yang belum menerima dana LA per 7 September 2022, dengan status pengajuan dana fund request, sudah diverifikasi maupun belum terverifikasi, maka pengajuan akan kami sesuaikan pada saat approval pengajuan sehingga dana yang akan diterima sudah menggunakan angka sesuai standar biaya baru sehingga tidak perlu membuat fund request kembali gitu. Jadi bersabar ya Kang Teteh yang mahasiswa baru jika LA-nya belum keluar karena mungkin LPDP supaya tidak 2 kali kerja ya memverifikasi itu dan mengirimkannya dengan nominal yang berlaku sekarang gitu. Nah, jikapun ada sebagian Akang Teteh yang sudah dicairkan LA-nya, tidak perlu juga melakukan fund request dan akan dicairkan secara otomasi dan otomasi itu akan mulai diproses per 12 September 2022. Jadi pantengin aja rekeningnya. Mungkin next Kang Surya. Ini luar negeri kayaknya nggak usah kita bahas, Kang Surya. Next. Nah, ini juga penting. Jadi LPDP sekarang sudah cukup saklek ya untuk kita mengajukan dana beasiswa itu kapan-kapan aja. Gitu. Jadi mereka sudah buat tanggal-tanggalnya ataupun ketentuan-ketentuannya gitu yang sebelumnya saya pikirin tidak ada. Gitu. Ini mari kita cermati satu persatu ya untuk dipahami bersama. Untuk dana pendaftaran itu, Kang Teteh,
6 bulan setelah memulai studi. Itu selambat-lambatnya ya. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah memulai studi. Jadi kalau misalnya Akang Teteh yang baru nih, segera mungkin untuk reimburse dana pendaftarannya sebelum 6 bulan. Karena kalau lewat dari batas maksimal yang sudah ditentukan, LPDP tidak akan mereimburse dan tidak akan bertanggung jawab terkait dana tersebut. Gitu. Jadi sebisa mungkin dipenuhi persyaratannya dan silakan ajukan fund request-nya. Untuk dana SPP tidak terdapat maksimal pengajuan, ini tidak ada ketentuan. Untuk dana tunjangan buku juga ini menyesuaikan tanggal dari masing-masing perguruan tinggi gitu. Jadi beda-beda menyesuaikan di UPI gitu, tanggal di UPI. Dan untuk dana penelitian atau disertasi, itu dana penelitian disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir masa pembiayaan LPDP. Nah, untuk terkait ini itu ada jelas di buku panduan yang sudah di-share di Simonef. Jadi ada range waktu yang bisa Akang Teteh kapan mengajukan dana penelitian. Nanti bisa di cross check kembali. Nah, untuk dana pembantuan seminar internasional itu selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Jadi misalnya Kang Aswin udah lulus nih gitu di Februari 2023. Kang Aswin masih boleh mengajukan selambat-lambatnya dana seminar internasional itu di Maret, April, Mei. Di Mei 2023. Di luar itu LPDP tidak bertanggung jawab lagi untuk dana bantuan seminar internasional. Nah, untuk dana bantuan publikasi jurnal internasional juga sama, 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Tadi ini untuk publikasi jurnal, banyak sekali di luar negeri yang mempermasalahkan mengapa LPDP hanya meng-approve Scopus gitu. Sementara masih banyak lagi jurnal-jurnal lain yang kualitasnya tidak kalah dengan Scopus begitu. Dan itu juga jadi catatan LPDP untuk bisa lebih memperluas gitu ya, memperluas skop pendanaan publikasi jurnal internasional ini. Semoga juga kita segera memperoleh ataupun mendapatkan informasi baik ya terkait publikasi. Untuk dana transportasi, ini untuk Akang Teteh yang baru juga, 30 hari setelah penerima beasiswa sampai di kota negara tujuan untuk transportasi keberangkatan. Itu selambat-lambatnya 1 bulan berarti ya. Nah, 30 hari juga setelah penerima beasiswa dinyatakan lulus atau masa akhir studi yang disetujui LPDP untuk transportasi kepulangan. Jadi untuk Akang Teteh yang sudah beres studinya juga kalau bisa sesegera mungkin melakukan fund request untuk dana kepulangan. Karena batas waktunya itu hanya di 30 hari atau 1 bulan. Untuk dana aplikasi visa kita nggak perlu bahas. Untuk dana asuransi kesehatan itu setelah dinyatakan lulus oleh LPDP. Nah, untuk Akang Teteh yang bertanya, khususnya yang baru, kapan nih Kang saya bisa mengajukan dana asuransi? Nah, dari mulai sekarang sudah bisa. Dan ketentuan dari LPDP disamaratakan. Itu untuk kelas 1 gitu ya, BPJS-nya kelas 1. Jadi kalau misalnya Akang Teteh ada di kelas 2 ataupun kelas 3, tetap memperoleh dana besarannya itu menyesuaikan kelas 1 begitu. Yang akan ditransferkan ke rekening Akang Teteh. Kemudian dana kedatangan 6 bulan sejak kedatangan, kemudian dana lomba internasional 6 bulan setelah dinyatakan lulus. Nah, ini tadi yang menarik juga yang di-highlight oleh tim LPDP karena memang sedikit sekali ya awardee LPDP yang ikut memanfaatkan dana lomba internasional ini. Jadi skemanya agak diperluas sama LPDP yang sebelumnya hanya mendanai secara pribadi saja. Sekarang kita sudah ada opsi pendanaan kelompok. Jadi misal Teh Suci dan kawan-kawan gitu ingin ikut lomba internasional gitu berkelompok. LPDP akan mendanai maksimal itu di angka 100 juta. Gitu. Jadi dapat 100 juta untuk lomba internasional dan maksimal orangnya itu 4 orang. Jadi LPDP meng-approve ataupun mengizinkan 4 orang dalam satu tim. Kalau 2 orang gimana, Kang? Boleh. 2 orang boleh, 3 orang boleh, maksimal 4 orang. Dan kalau misalnya berkelompok, dana yang didapat itu 100 juta maksimal gitu. Nah, kalau misalnya individu ada di angka 25 juta. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan dan dicari peluangnya untuk bisa pergi lomba internasional karena memang LPDP membiayai
kita secara, ya saya pikir angkanya cukup besar ya. Gitu. Kemudian ini dana tunjangan keluarga 3 bulan setelah dinyatakan lulus untuk insentif kelulusan bagi akang teteh yang lulus lebih cepat ya, ini lebih cepat. Misalnya kayak magister tuh seharusnya 2 tahun, lulus 1,5 tahun atau 1 tahun 8 bulan, maka akan dapat dana insentif kelulusan dan itu diajukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah dinyatakan lulus. Nah, ada dana keadaan darurat itu 3 bulan maksimal dan ke bawahnya ini khusus untuk spesialis dokter, jadi nggak usah kita bahas. Bisa next, Kang Surya. Next. Nah, ini standar biaya tidak berubah, nggak usah kita bahas ya, dari dana pendaftaran dan lainnya itu nggak usah dibahas. Tetap. Oke, baik. Mungkin demikian, Akang Teteh, pemaparan terkait skema perubahan pembiayaan dari LPDP yang berlaku dimulai per 1 Agustus 2022 melalui peraturan Direktur Utama LPDP. Bagi Akang Teteh yang ingin diskusi ataupun bertanya, mangga dipersilahkan. Mungkin demikian, Teh Vina, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Lurah atas penjelasannya. Di sini sudah ada yang raise hand ya, tapi sebelumnya karena di kolom chat kita sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin untuk Kang Fahrul Rozi nanti menunggu setelah setelah dibacakan dulu yang di kolom chat. Oke, atau mau Kang Fahrul Rozi dulu nih Pak Lurah karena udah raise hand. Bebas Teh, gimana? Bebas ya. Mohon izin ya Kang Fahrul Rozi, kita tanyakan dulu atau sampaikan dulu yang di kolom chat. Yang pertama itu ada ini Pak Lurah, terkait dengan apa saja syarat atau dokumen-dokumen yang harus dilampirkan kalau mau merubah dari etkos ke lamsam. Itu mungkin untuk dana penelitian ya kalau tidak salah. Dana penelitian. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengajukan dana penelitian dan sudah cair, apa bisa mengajukan ke lamsam dan LPJ-nya bagaimana? Kemudian yang ketiga, Kang, saya belum pernah apply dana kedatangan, sementara sekarang sudah semester 3, berarti udah nggak bisa apply lagi. Gitu. Mungkin 3 dulu aja ya, Kang. Nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan keempat dan kelima di kolom chat. Baik, terkait pertanyaan pertama, dokumen apa aja ya yang diperlukan untuk Akang Teteh yang dari etkos beralih ke lamsam. Nah, ini tadi sudah ada sih sebenarnya di buku panduan, tapi nggak apa-apa kita bahas. Yang pertama itu Akang Teteh melampirkan proposal penelitian tesis disertasi yang sudah diseminarkan dan sudah disetujui oleh perguruan tinggi. Jadi mungkin sebelum jauh ke sana Akang Teteh terlebih dahulu bisa login di Simonef, terus masuk ke menu finansial, dan di situ bisa seperti mau fund request, pilih itemnya itu dana penelitian tesis kalau misalnya tesis, atau dana penelitian disertasi kalau misalnya disertasi lamsam. Gitu tuh diklik lamsam, seperti ingin pengajuan baru aja gitu, pengajuan, terus dilampirkan berkas-berkas yang diperlukan seperti tadi proposal, terus ada lembar pengesahan proposal tesis, berita acara sidang seminar, kemudian dokumen resmi ditetapkan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa peneliti sudah siap ataupun dapat melakukan penelitian, serta surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa program studi yang ditempuh bukan full coursework. Jadi memang LPDP tidak mengcover bagi Akang Teteh yang kuliahnya berbasis coursework gitu. Itu biasanya di Inggris sih, yang mereka kuliahnya 1 tahun gitu. Kalau kita di UPI sepertinya semuanya base riset, jadi bisa mengajukan gitu untuk dana ini. Itu diunggah ataupun diupload di Simonef begitu. Ya sudah, nanti bakal direspon oleh tim LPDP. Dan kayaknya juga udah Fikri, tadi saya dapat informasi bahkan sudah di ACC oleh tim LPDP peralihan dari etkos ke lamsam begitu. Mungkin itu sih Teh Vina. Oh ya, kemudian untuk yang 25%-nya lagi nanti Akang Teteh diminta untuk nge-submit tesis ataupun disertasinya. Jadi hanya itu aja. Oke, baik Pak Lurah. Tadi sebetulnya ada yang request untuk ditutorialkan Pak Lurah, atau mungkin cukup dengan penjelasan saja nanti tutorialnya dibuatkan terpisah atau bagaimana? Tutorial. Gimana?
mau sekarang Pak Lurah atau mungkin nanti kita terpisah nanti disebar ke grup? Iya, mungkin next time aja ya. Nanti kita bakal tutorialnya di record baru di share ke grup kayak gitu. Nah, iya. Efisiensi Boleh. waktu. Mungkin seperti itu ya Akang Teteh untuk tutorialnya. Nggak susah Baik, kok. Pak Lurah. Jadi tunggu Tevina, nggak susah kok. Jadi Iya. ini kayak kita fund request LA terus book allowance gitu ya. Kayak gitu fund requestnya itu ada menu pilihan untuk kita request dana penelitian dengan metode lamsam. Jadi udah langsung ada gitu. Metode apa yang mau kita gunakan, terus kita upload aja lampiran-lampiran yang diminta oleh LPDP ya disubmit gitu. Iya, baik Pak Lurah. Berarti Kang Teteh untuk yang peralihan ini sudah cukup jelas ya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang dirasa memang terkendala atau hal yang lainnya bisa konsultasi langsung ke Pak Lurah atau ke teman-teman yang lain. Nah, terkait ini Pak Lurah, yang pertanyaan tentang dana kedatangan. Sekarang sudah semester 3, tapi belum mengajukan daftar kedatangan. Apakah bisa meng-apply? Tadi sebetulnya sudah ada yang menjawab di kolom chat, mungkin dia direkomendasikan untuk dicoba dulu gitu atau bagaimana? Ada barangkali ada jawaban? Dari kemarin. Jadi sebelumnya mohon maaf nih Teh Vina. Jadi ada beberapa Akang Teteh yang bertanya ke saya. Kemarin saya bilang bisa gitu. Karena di angkatan kita tuh memang bisa ya kan untuk nge-apply dana kedatangan setahun setelah kita kuliah baru datang ke Bandung baru apply gitu. Nah, tapi peraturan baru di LPDP sekarang itu justru 6 bulan selambat-lambatnya gitu. Jadi kita udah mengikuti peraturan ini gitu, peraturan yang sudah ditetapkan per 1 Agustus gitu. Jadi kemungkinan besar tidak bisa gitu ditolak. Tapi kalau misalnya mau dicoba, diajukan yang mangga silahkan dicoba gitu. Tapi tadi berdasarkan sosialisasi yang saya dengar bahwa kita sudah masuk ke peraturan baru per 1 Agustus gitu. Dan peraturan yang muncul untuk dana kedatangan itu selambat-lambatnya 6 bulan. Artinya kalau logikanya nggak masuk ya, kalau dia sudah 3 semester, 1,5 tahun. Tapi kalau misalnya mau dicoba, ya mangga disilahkan. Mungkin itu sih jawabannya, Devina. Baik, Pak Lurah. Sebagai materi yang semakin di awal, kita ada pertanyaan keempat dan kelima di kolom chat. Setelah itu mohon maaf ya Kang Teteh yang chat di kolom chat, kita nanti akan beralih dulu ke yang raise hand. Oke Pak Lurah, untuk pertanyaan nomor 4, dana tesis kan tahap 2 maksimal pengajuan itu maksimal 3 bulan setelah lulus. Berarti untuk yang habis LOG masih tetap bisa mengajukan lamsam berarti ya. Gitu. Ya, berarti jawabannya boleh Teh Kang ya. Oke, dan pertanyaan terakhir, LPDP menggunakan Scopus, tetapi mengapa administrasi pengajuannya menggunakan Cimago? Banyak jurnal selisih indeksnya antara Scopus dan Cimago. Misal di Scopus sudah Q1, di Cimago nggak naik-naik masuk Q2. Itu gimana Kang? Mungkin sebelum masuk ke sana Teh, tadi pertanyaan yang sebelumnya itu setelah 3 bulan tamat, apakah masih boleh gitu ya mengajukan? Ya boleh, itu berlaku dari mulai kita nih, kita yang masih statusnya menjadi awardee. Tidak berlaku kepada Akang Teteh, mungkin yang saya kenal tuh Teh Amel kali ya. Teh Amel yang dia satu angkatan sama Kang Muris, tapi tamatnya duluan gitu. Jadi 1,5 tahun sudah beres gitu. Nah, mereka-mereka yang sudah lulus di 1,5 tahun itu nggak bisa kemudian ujuk-ujuk ngajuin dana berubah menjadi lamsam karena range waktunya belum 3 bulan gitu. Nggak bisa. Yang boleh itu dari tahun kita, berlakunya itu dari kita yang masih status menjadi awardee. Terus nanti kalau memang mau pengajuannya pengajuan dana kedua itu selambat-lambatnya 3 bulan begitu. Sederhananya itu berlaku di tahun kita. Kalau yang tahun yang sudah lulus itu nggak berlaku tadi kata LPDP. Gitu. Mungkin ini bisa dipahami nih ya, jangan sampai miskomunikasi nanti bagi Akang Teteh yang sudah tamat sudah tidak boleh lagi mengajukan fund request ataupun reimburse pendanaan apapun itu gitu tadi disampaikan. Oke, baik Pak Lurah. Sepertinya ada yang kesindir Pak Lurah karena yang belum lulus katanya, tapi masih ada bersyukurnya. Iya, baik Pak Lurah dan Kang Teteh. Tadi kembali kita ke penanya yang raise hand, ada Kang Fahru Rozi, Kang Tony, dan Kang Wawan. Kita mungkin mulai dari Kang Fahru Rozi. Silakan Kang. Baik, terima kasih. Saya izin off cam karena kondisi kamar belum memadai. Ini berkaitan dengan dana ini asuransi kesehatan.
saya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya juga menanyakan ke teman-teman yang lain, tapi pemahaman saya terhadap dana kesehatan itu belum clear, Kak. Pertama yang ingin saya tanyakan, komponen dana kesehatan itu kan kelas 1 otomatis, yang saya pahami di kelas 1 itu akan bayar setiap bulan. Nah, ketika lulus, apakah tetap kita bayar untuk kelas 1 itu atau terputus setelah berakhir masa studi? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah dana kesehatan itu bisa kita akses atau kita cairkan begitu? Terima kasih, Kak. 2 saja. Oke, baik. Terima kasih Kang Fahru Razi. Berarti terkait dana asuransi BPJS mungkin ini ya, Kang ya? Ya, Yang kelas betul. 1. Oh iya, kita ke dalam negeri sama BPJS semua ya, Kang? Oke, mohon maaf. Oke, selanjutnya next ke Kang Tony. Mangga, Kang. Mungkin satu-satu dulu kita jawab ya. Nanti takutnya aku bukan. Oke. Boleh Pak Lurah. Mangga. Kang Fahru Razi. Tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung ya terkait dana asuransi kesehatan untuk BPJS. Misalnya Kang Fahru Rozi sekarang ada di kelas 2 begitu. Nah, tetap yang diajukan ke LPDP itu menyesuaikan standar pembiayaan di kelas 1 gitu. Jadi mau di kelas berapapun Akang Teteh saat ini statusnya itu tetap dicairkan LPDP menyesuaikan standar dana di kelas 1 gitu. Nah, kalau misalnya setelah tamat kan artinya LPDP sudah tidak menanggung biaya kesehatan kita lagi kan gitu. Ya kita bakal kembali bukan gini, maaf, maksudnya seperti ini. Jadi itu nanti bakal dikirimkan ke Akang Teteh gitu, uangnya besarannya itu menyesuaikan standar kelas 1 ke BPJS. Jadi dibayarkan menyesuaikan standar kelas 1 begitu Kang Fahrur. Nah, walaupun status Kang Fahrur misalnya tetap di kelas 2 begitu, ya nanti Kang Fahrur berurusan sama BPJS gitu, membayar sesuai dengan iuran per bulannya berapa gitu. Yang pasti LPDP akan membayarkan asuransi kesehatan itu menyesuaikan standar dana kelas 1. Itu sih sederhananya. Begitu. Nah, apakah itu boleh dicairkan? Ya memang bakal masuk ke rekeningnya Kang Fahrur nanti untuk dana asuransi kesehatannya gitu. Jadi Kang Fahrur langsung yang membayar ke BPJS gitu. Baik, Pak Lurah. Bagaimana Kang Fahru Razi? Apakah sudah jelas? Berarti untuk setelah selesai masa studi, semisal kita kelas 1 atau 2 atau 3, itu kita melanjutkan untuk bayar sendiri tiap bulannya ya? Iya Kang, jadi LPDP hanya membayar selama Akang statusnya menjadi awardee kayak gitu. Setelah lulus, sudah tidak awardee ya kembali itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Itu sih. Oke, untuk itunya Kak, apa namanya, untuk mekanismenya berarti dari LPDP ke saya, kemudian saya ke BPJS, tidak langsung dari LPDP ke BPJS. Oke. Baik. Oke, cukup ya Kang Fahrur? Cukup, terima kasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya Kang Tony, mangga Kang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dana disertasi atau dana penelitian. Apakah kalau kita memilih metode lump sum ini, kan itu kan maksimal diselesaikan 50 juta. Kalau yang saya tahu Edcos kemarin 60 juta itu dana maksimalnya. Jadi ketika kita request 60 juta, bisa jadi yang cair itu sekitar 49 juta atau sekitar 35 juta. Nah, kalau yang model lump sum ini apakah sama seperti itu atau tetap 50 juta kita dapat? Dalam arti tidak ada pengurangan dana, tidak ada penambahan dana. Yang pertama. Nah, yang kedua, karena metode lump sum ini tidak perlu melampirkan, kalau Edcos ini kan ketika kita mengajukan, kita harus mengajukan RAP-nya atau rencana anggaran biaya. Jadi di sanalah LPDP itu menganalisis kebutuhan kita, ya kan? Oh ini kayaknya perlunya nggak nyampe 60 juta nih, mungkin 49 juta. Nah, apakah sama dengan model lump sum? Kita juga perlu membuat RAB-nya, sehingga dana yang kita dapat itu mereka yang menentukan.
Yang pertama. Nah, yang kedua, mengenai dana insentif selesai kuliah. Kan kalau saya baca di buku panduannya, bagi mahasiswa yang selesai sebelum waktunya, misalkan seperti ini. Biasanya kan S2 ini kan 2 tahun. Nah, dia selesai 1,5 tahun. Nah, yang 6 tahunnya ini dapat 50% dari dana LA-nya. Nah, pertanyaan saya adalah, kita sekarang ini kan bermacam-macam LOG-nya. Ada yang 1,5 tahun, kalau S3 ini ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, apakah dana insentif ini dilihat berdasarkan LOG? Seperti contoh nih S3. Saya selesai 3 tahun misalkan. Log saya 3 tahun. Tapi sebenarnya LPDP ini mampu membiayai saya 4 tahun. Nah, ketika saya selesai 3 tahun sesuai dengan LOG, apakah setahun berikut itu nggak dibiayai oleh LPDP lagi? Atau seperti apa? Kemudian, ini mungkin saran Pak Lurah mengenai lomba internasional. Nah, kalau seandainya nanti Pak Lurah rapat lagi dengan LPDP, mungkin bisa disampaikan. Karena kalau saya baca di buku panduan ini, untuk lomba internasional berbanding terbalik dengan lomba internasional. Dalam artian, kalau sudah ikut lomba internasional, maka tidak akan dibiayai lagi untuk seminar internasional. Maka dari itu, bagi kami yang S3, lebih baik kayaknya kita memilih seminar internasional, karena ini dibiayai untuk keperluan dari studi kita. Karena saat kita lulus itu adalah seminar internasional. Mungkin disampaikan sama LPDP, mungkin ya sebagai saran, jangan sampai lomba internasional ini menghambat dana seminar internasional. Mungkin demikian Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tony. Ya, mangga Pak Lurah. Pertanyaannya lebih dari satu nampaknya ya. Iya, ada 3 pertanyaan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama terkait metode lamsam dan ad cost. Sederhananya gini, Kang Tony. Kalau Kang Tony menggunakan metode lamsam, statusnya sekarang doktoral dalam negeri, maka Kang Tony jebret dapat 50 juta dengan metode pembayaran 75%, 25%. Gitu. Dan Kang Tony tidak diwajibkan untuk melakukan ataupun melaporkan laporan pertanggungjawaban selama proses penelitian. Jadi 50 juta mau cukup nggak cukup, LPDP kasih, terus LPDP membuka akses untuk Kang Tony mencari dana lain gitu di luar pendanaan LPDP, dengan catatan dana tersebut tidak berasal dari APBN ataupun APBD. Begitu. Itu sederhananya. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan metode ad cost, itu range-nya seperti yang kata Kang Tony tadi, ada di 60 juta ya, kalau misalnya doktoral dalam negeri, begitu. Nah, 60 juta itu kan pagu maksimal ya, angka maksimal. Nah, mungkin aja setelah melihat laporan pertanggungjawaban Kang Tony, ternyata LPDP hanya meng-ACC 45 juta, bisa kita katakan gitu. Artinya nggak ada kepastian nih gitu. Karena apa? Karena LPDP bakal cross check kembali pendanaan yang kita keluarkan untuk penelitian ini apa-apa aja. Make sense nggak gitu pendanaannya sesuai dengan penelitian kita lakukan. Jadi di sana ada double cross check Kang Tony terkait kalau misalnya kita menggunakan metode ad cost gitu. Tapi kelebihannya pagu maksimalnya ada di angka 60 juta. Tapi kalau dia lamsam itu 50 juta dan LPDP jebret kasih 50 juta dengan metode 75-25 tanpa laporan pertanggungjawaban. Itu sih sederhananya. Nah, terkait pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa. Mengenai dana insentif yang berdasarkan log atau berdasarkan iya. sebenarnya. Baik, terkait dana insentif. Kalau misalnya Kang Teteh tamat lebih awal gitu ya, maka akan dapat dana insentif 50% dari LH. Nah, in case sekarang tuh banyak sekali awardee khususnya yang baru ya, di ACC LOG-nya hanya 5 semester ataupun 1,5 tahun gitu. Nah, kemarin tuh saya sempat telepon PIC LPDP yang menangani administrasi LOG gitu. Saya tanyakan kenapa nih banyak awardee LPDP UPI yang di ACC hanya 1,5 tahun ataupun 3 semester gitu. Beliau menyampaikan bahwa silabus dari jurusan Akang Teteh itu menjelaskan
bahwa tesis itu ada di semester 3. Dan tidak ada penjelasan bahwa itu berlanjut sampai semester 4. Gitu. Jadi kan kita diminta nih sekarang untuk melampirkan silabus, dan silabus itu menjelaskan semester 3 tesis. Begitu. Dan stuck sampai di semester 3. Itu rujukan LPDP untuk meng-ACC LOG ya Kang Teteh. Gitu. Terus saya tanya dong, ini sebenarnya sustain kayak gitu. Memang di UPI itu beberapa jurusan mengambil tesis sudah dari mulai semester 3, tapi ini sustain berlanjut sampai semester 4, saya sampaikan begitu. Nah, alternatifnya Akang Teteh bisa minta surat keterangan dari prodi begitu untuk menjelaskan bahwa memang benar bahwa tesis diambil di semester 3, tapi ini berlanjut sampai dengan semester 4. Dengan arti kata ya, bahwa proses kuliahnya berjalan selama 2 tahun. Gitu. Nah, itu bisa dilaporkan ketika bantuan gitu, agar LOG-nya Akang Teteh berubah menjadi 2 tahun sesuai dengan standar durasi kuliah untuk program magister dalam negeri. Begitu juga untuk yang doktoral. Mungkin ada yang di ACC 3 tahun begitu ya. Enggak, kalau doktoral memang di ACC 3 tahun dulu, baru ada penambahan 1 tahun. Ini mungkin kasusnya untuk yang magister saja gitu. Yang di ACC kebanyakan rata-rata 1,5 tahun, dan melapor ke saya, kenapa ini Kang Rizal saya di ACC 1,5 tahun tidak 2 tahun. Ya karena itu tadi, karena silabusnya melampirkan tesis di semester 3. Lalu bagaimana terkait insentif tadi gitu ya. Tetap Kang Tony, standar kita kuliah itu untuk dalam negeri magister 2 tahun, untuk doktoral itu 4 tahun gitu. Jadi kalau misalnya sekalipun Kang Tony mungkin di ACC LOG-nya sekarang 1,5 tahun, menggunakan standar 2 tahun gitu. Jadi lebih cepat dari 2 tahun maka akan mendapatkan dana insentif gitu. Sekalipun LOG-nya sekarang tertera 1,5 tahun, Kang. Tapi saran saya, kemarin saran PIC LPDP segera diurus aja gitu, supaya LOG-nya diperbaharui benar-benar menjadi 2 tahun dari mulai sekarang. Begitu. Saya pikir cukup jelas ya, Kang Tony, terkait hal itu. Oke, berarti tidak masalah ya, Kang? Nggak masalah. Itu hanya terkait karena memang LPDP saklek ya, cukup saklek kalau menurut saya, hanya berpatokan kepada silabus itu tadi, kayak gitu, melihat bahwa semester 3 tesis dan tidak ada keberlanjutannya lagi di semester 4, maka ya di ACC sampai dengan 3 semester. Gitu. Tapi Akang Teteh boleh, mangga silakan minta surat keterangan dari program, dari kajurnya atau dari sekjurnya yang menjelaskan bahwa lama durasi studi Akang Teteh itu 2 tahun. Dan tesis itu sustain dari semester 3 sampai dengan semester 4. Begitu. Yang ketiga tadi saran? Yang ketiga terkait lomba internasional ini, kalau sudah ikut lomba internasional, maka tidak akan dibiayai lagi seminar internasional. Nah, ini so far belum ada sih yang coba untuk angkat selama lurah melakukan komunikasi ataupun pertemuan dengan pihak LPDP. Begitupun kemarin saya juga nggak bahas sih waktu LPDP datang monef ke UPI, karena memang Kang itu menjadi opsi ya, pilihan kita mau ikut lomba internasional atau konferensi internasional. In case kalau misalnya yang doktoral, itu kan dapat kesempatan 2 kali ya. Mungkin bisa diakali, sekali ikut konferensi, sekali ikut lomba internasional gitu, supaya dapat kedua-duanya. Tapi memang sampai dengan hari ini peraturan dari LPDP kita hanya diperbolehkan mengikuti salah satunya. Seperti itu sih Kang. Dan mungkin next time kalau misalnya ada pertemuan lagi dengan LPDP, saya bisa sounding terkait hal ini. Gitu. Bagaimana tanggapan mereka? Mungkin demikian sih yang bisa saya jawab, Teh Pina. Iya, baik Pak Lurah, terima kasih banyak. Tersisa satu lagi ya, ada Kang Wawan yang raise hand. Mangga Kang. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan awardi semuanya. Di sini saya ingin bertanya sedikit aja terkait dengan kasus apabila mahasiswa yang sudah mengajukan dana, katakanlah doktor, dana penelitiannya @cost itu di atas
50 juta yang disetujui, katakanlah 52 atau 53 juta. Tapi dia ingin berubah, karena nggak mau ribet, pengen berubah ke metode lamsam. Nah, itu teknis pengembaliannya itu gimana Pak Lurah? Kirim ke rekening siapa, terus teknis pelaporannya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang atas pertanyaan. Langsung saya jawab aja ya, Tevina. Terkait hal itu, buku panduan yang sudah saya share di grup, itu ada nomor rekening yang tercantum, dicantumkan oleh LPDP untuk Kang Hurum ya, Kang Hurum Maksuroh mengembalikan dananya. Jadi ada rekening yang dilampirkan oleh LPDP untuk Akang mengembalikan selisih dana. Terus nanti pelaporannya melalui Simonef lagi atau ke siapa? Nah, Kita kalau itu tadi disampaikan Kang Hurumnya harus buat tiket bantuan dulu. Jadi kayak melaporkan kondisinya bahwa awalnya at cost, terus akan beralih ke lamsam dengan pendanaan 52 juta dan menyesuaikan gitu narasinya gitu ya, menyesuaikan dengan pendanaan lamsam itu 50 juta, maka ada selisih 2 juta dan saya akan mengembalikan ke pihak LPDP. Jadi dilapor dulu di tiket bantuan, Kang, buat tiket bantuan, baru nanti setelah ada tanggapan dari tim LPDP, baru dikirimkan ke rekening yang sudah tertera. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, nanti mekanismenya sama, Kang, kayak yang lain. Jadi nanti Kang Hurum bisa masuk ke menu finansial, kemudian pilih item cost-nya itu dana disertasi ataupun dana tesis lamsam gitu, dan ikuti lampiran-lampiran yang diminta oleh LPDP di buku panduan. Mungkin gitu. Oke, baik Pak Lurah, bagaimana? Ya, Kang Wawan. Ya, baik, terima kasih. Kalau nyambung ya tentang peralihan itu tadi ada yang minta untuk dituliskan katanya lampiran-lampirannya apa saja gitu Pak Lurah. Mungkin nanti bisa di-share di grup ya, di grup keluarga Award 2020. Saya udah share sebenarnya Teh Vina buku materi-materi yang saya share screen tadi gitu. Dan itu udah ada di materi yang di-share tadi. Jadi sudah cukup jelas persyaratan-persyaratan apa aja yang harus dipenuhi gitu. Siap. Baik. Mangga Kang Teteh nanti mungkin dipanjat lagi ke atas ya untuk mencari yang tadi Pak Lurah udah share. Pak Lurah mohon maaf tadi sepertinya ada yang belum terjawab terkait dengan dana Scopus ya. Kalau tidak salah. Ada yang bertanya tentang LPDP menggunakan Scopus, tapi mengapa administrasi pengajuannya menggunakan Cimago? Gitu Pak Lurah. Nah, ini pertanyaan dari Kang Nuris ya. Benar jujur saya nggak bisa jawab ini karena ini sangat teknis sekali dan belum pernah dibahas sebelumnya oleh tim LPDP bersama dengan Lurah gitu. Tapi yang pasti tadi disampaikan oleh tim LPDP bahwa dari PIC pengembangan ya, bahwa tim pengembangan sedang melakukan kajian untuk kemudian membuka akses di luar Scopus gitu. Jadi mereka sedang riset, sedang melakukan penelitian kira-kira mana nih yang cocok menjadi standar ya standarnya LPDP untuk bisa dibiayai gitu. Itu sih tadi yang disampaikan. Tapi untuk alasan kuat kenapa hanya Scopus, terus tadi yang Simago gitu itu belum pernah sih dibahas. Jadi saya nggak berani jawab karena memang itu di luar kapasitas saya ya, Tevina. Pertama, terus yang kedua khawatirnya salah gitu saya menjawab. Jadi kita tunggu aja sih informasi terbaru terkait ini ya. Semoga tadi PIC pengembangan sudah menyampaikan bakal mencoba membuka akses di luar Scopus segera terrealisasi. Mungkin gitu sih. Oh iya, satu lagi Tevina, aku baik, tadi Pak Lurah, nampaknya sudah terjawab ya. Tapi ada satu hal yang aku lupa Tevina terkait ad cost. Nah, ad cost ini juga ada perubahan Akang Teteh yang sebelumnya LPDP saklek ya untuk pemetaan persentasenya gitu. Misalnya untuk biaya habis pakai 30% gitu atau biaya dan lain-lainnya 25% gitu. Udah ada presentasi-presentasi yang saklek gitu. Nah, di peraturan yang baru itu ada fleksibilitas namanya. Jadi Akang Teteh bisa cross check kembali buku panduannya. Saya juga nggak ingat betul fleksibilitasnya itu range-nya dari berapa persen ke berapa persen. Tapi yang pasti itu bisa berkembang gitu. Misal sebagai contoh,
biaya habis pakai ditetapkan 35% gitu. Tapi memungkinkan untuk angka itu berkembang di angka 40 sampai dengan 50%. Gitu. Itu boleh naik ataupun boleh turun. Jadi sifatnya fleksibel. Nggak kayak yang tahun sebelumnya itu saklek, pokoknya biaya habis pakai 35% ya 35%, nggak boleh lebih dari situ ataupun berkurang dari situ gitu. Di peraturan baru ini ada mekanisme fleksibilitas. Jadi ada range persentase yang bisa Akang Teteh naikkan ataupun turunkan begitu. Itu sih yang jadi catatan juga. Tadi saya lupa nyampaikan. Baik Pak Lurah, karena sepertinya sudah tidak ada yang raise hand, kita kembali lagi ke kolom chat ya Pak Lurah. Ini lanjut ada pertanyaan Pak Lurah, misalkan cair @kos 13 juta, mau pindah ke lamsam, artinya tersisa selisih 7 juta. Untuk pencairan yang 7 juta, apakah harus mengajukan 2 tahap, mengingat 7 juta itu lebih dari 25% dari 20 juta. Terima kasih. Oke. Itu tadi saya juga kelupaan dah bahasnya. Kang Surya bisa share screen lagi nggak? Tadi kenapa kelewat ya? Padahal itu penting untuk dibahas aturannya. Sama sekalian mungkin Pak Lurah ditampilkan untuk lampiran-lampiran peralihan itu Pak, karena tadi ada beberapa yang ini yang meminta untuk dicantumkan, dituliskan. Ini slide-nya berada di paling bawah sebelum terima kasih Kang. Jadi terus ke bawah terus. Bawah terus di slide terakhir dia. Aturan peralihan. Coba ke bawah lagi, Kang. Terus, Kang, terus. Nah, ini. Sekali lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini dia. Aturan peralihan. Untuk perubahan mekanisme dari @kos ke lamsam, jika dana yang dicairkan secara @kos kurang dari nilai lamsam, maka penerima beasiswa dapat diberikan selisih dana dari nilai lamsam dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, mengajukan selisih dana melalui Simonef dengan melampirkan dokumen mekanisme lamsam tahap 1 terlebih dahulu dengan judul dana penelitian tesis atau disertasi lamsam. Nah, ini juga perlu ya di-highlight ya, Kang Teteh. Jika ingin mengajukan selisih gitu dan beralih metode. Untuk mekanismenya, apabila selisihnya kurang dari 25%, maka dicairkan pada tahap kedua saja. Gitu. Jadi kayak Kang, siapa tadi yang bertanya? Teh Vina? Yang mana ya Kang? Saya lupa. Yang ini pertanyaan ini. Oh, ini dari chat Kang. Oh, dari chat. Jadi tadi kan 7 juta katanya gitu kan. Nah, kalau misalnya angkanya di 7 juta, berarti di tahap 2 dicairkan. Tapi apabila selisihnya lebih besar, 25%, maka dicairkan menjadi 2 tahap. Begitu. Jadi melihat range-nya apakah itu kurang dari 25% atau lebih besar dari 25%. Gitu. Yang pasti kalau dia kurang, maka diikutkan di tahap kedua, di pencairan tahap kedua. Tapi kalau misalnya lebih besar dari 25%, maka selisih tadi akan dicairkan 2 tahap. Jadi pencairannya kalau bisa dibilang jadi 3 tahap gitu ya. Pencairan 75%, kemudian pencairan kedua dan ketiga di selisih yang lebih besar dari 25% tadi. Begitu. Saya pikir cukup jelas ya. Ya, baik Pak Lurah. Yang pertanyaan yang baru saja itu dari Teh Rizka ya. Terima kasih Teh pertanyaannya. Oke, siap. Selanjutnya Kak izin bertanya, saya sudah sidang 2 tanggal 26 Agustus. Apakah sebaiknya melaporkan kelulusan dulu atau mengajukan peralihan dari @kos ke lamsam? Oh iya, ini juga banyak banget sih, yang chat aku kayak gitu. Dia udah sidang. Mungkin sebelum menjawab ke sana Teh,
mumpung aku lagi ingat gitu ya, ini aku bahas di sini, banyak banget case yang Akang Teteh mengajukan perpanjangan gitu. Dia ngajuin perpanjangan, tapi ternyata alhamdulillahnya bisa sidang 2 sebelum masa registrasi UPI. Nah, itu artinya kan mereka tidak diwajibkan untuk membayar uang kuliah karena sidangnya ataupun masa studinya berakhir di semester genap atau tepat 4 tahun. Nah, artinya mereka tidak ada kewajiban untuk bayar uang kuliah nih, gitu. Sementara Akang Teteh yang mengajukan perpanjangan tadi, ya LPDP kirimkan uangnya ke pihak UPI untuk dibayarkan. Nah, mohon dengan sangat Akang Teteh dengan kasus yang seperti ini segera melapor per jurusan. Jadi dikumpulin orang-orang yang mengalami kasus seperti ini, dilaporkan kepada saya per jurusan. Gitu, agar apa? Agar LPDP memperoleh data nama-nama yang sudah lulus tapi melakukan perpanjangan, agar kita bisa proses nih pengembalian dananya dari UPI ke LPDP dan memproses LA yang sudah dibayarkan 3 bulan pertama kepada Akang Teteh. Jadi LA yang Akang Teteh terima itu harus dikembalikan juga, begitu. Karena secara teorinya sudah berakhir di 2 tahun, jadi pas 2 tahun tanpa perlu melakukan perpanjangan. Tuh, so uang kuliahnya dan uang LA yang sudah diterima atas perpanjangan tadi harus dikembalikan ke LPDP. Begitu. Ini mumpung saya lagi ingat ya, Tevina, karena LPDP minta segera banget data itu untuk saya kirimkan ke mereka secara kolektif. Begitu. Mohon kerjasamanya untuk Akang Teteh semua dan disampaikan kepada teman-temannya yang mengalami case seperti ini. Nah, tadi gimana Teh pertanyaannya Teh? Sudah sidang 2 di tanggal 30 Agustus ya? 26 Agustus, Kang. 26 Apakah Agustus. sebaiknya melaporkan kelulusan dulu atau mengajukan peralihan dari Edkos ke Lamsam? Case-nya berarti ini udah lulus, Kang? Ya, sebenarnya no problem sih, karena kan tadi pengajuan RAP itu di 3 bulan kan, selambat-lambatnya 3 bulan gitu. Jadi ya kalau misalnya mau peralihan dulu ya mangga kayak gitu. Kalau misalnya mau lapor kelulusan juga ya nggak apa-apa, atau dilakukan secara bersamaan juga it's okay, karena memang range waktunya itu selambat-lambatnya pelaporan di 3 bulan gitu. Jadi masih ada waktu sih kalau di 26 Agustus. Jadi terserah Tetehnya mau bersamaan atau ya sebaiknya sih urus lamsamnya dulu sih, peralihan lamsamnya dulu aja kali ya, diurus dulu. Jika udah proof beres baru lapor kelulusannya. Itu sih kalau saran dari saya. Iya, baik Pak Lurah. Next, ada pertanyaan tentang kalau misal kuliah S2 selesai dalam 3 semester, artinya LA berlaku hanya 3 semester. Nah, untuk insentif kelulusan itu totalnya berapa Pak Lurah? Ya kan tadi per 50% dari LA ya, 2 juta dikali 6 bulan begitu ya. Berarti ada 12 juta ya. 12 juta. Kalau saya tidak salah seperti itu sih. Jadi 50% dari LA terus dikalikan 6 begitu. Jadi 12 juta. Oke, ya mangga Kang Teteh yang mau motivasi lulus cepat ada insentif dari LPDP ya. Selanjutnya, apakah kita masih bisa mengajukan lamsam jika sudah mengajukan LPJ Edkos? Bisa. Boleh. Yang tidak boleh itu seperti saya katakan tadi, yang sudah lulus kayak gitu, yang udah diwisuda itu nggak boleh, sekalipun sebenarnya masa studinya yang dari 1,5 tahun, standarnya 2 tahun gitu ya, kayak tadi case-nya Teh Amel gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah beres sidang 2-nya tapi belum diwisuda ataupun belum dinyatakan tamat oleh UPI ya sok mangga diurus. Iya. Ya, selanjutnya Pak Lurah terkait dengan pertanyaan, kalau LOG sudah di ACC 2 tahun, namun misalnya studi sudah selesai 3 semester, apakah LOG harus diperbarui menjadi 3 semester? Enggak harus. Iya. Oke. Tidak harus ya Kang jawabannya. Baik, next. Izin bertanya Pak Lurah, kalau masa pembiayaan dari LPDP sudah habis, masih bisakah mengajukan peralihan dari Edkos ke Lamsam? Sudah habis berarti ini. Maksudnya gimana? Masa studinya udah habis tadi, yang kasusnya udah wisuda berarti ya?
Nah, ini tidak dijelaskan pertanyaannya, kalau masa pembiayaan dari LPDP sudah habis, masih bisakah Nggak mengajukan peralihan dari Etkos ke Lamsam? Nggak bisa. Kalau misalnya sudah habis, berarti analoginya sudah tamat ya, sudah beres studinya, berarti nggak bisa. Kasusnya belum wisuda. Kasusnya belum wisuda. Ini Teh Suci boleh ini nggak, boleh open mic nggak? Iya, iya Pak Lurah. Jadi gini kan, waktu itu kan perpanjangannya udah ada ya, terus udah selesai perpanjang 6 bulan, ternyata belum selesai juga studinya. Dari segi LOG itu kan udah habis jadinya ya. Jadi kira-kira masih bisa nggak dana penelitian itu dialihkan ke Lamsam? Kemarin tuh saya baru dapatnya itu 13 jutaan gitu. Sementara di LOG itu kan udah habis. Teh Suci studinya 2 tahun. Atau jadi studinya itu dapat perpanjangan itu kan harusnya kita 2 tahunnya, itu sudah dapat perpanjangan 6 bulan kan 2,5 tahun. Sementara sampai sekarang saya baru selesai sidang 2 gitu kan. Ini kan udah masuk tahun ketiga sebenarnya. Enggak. Maksud saya gini, Teh Suci menyelesaikan studinya berapa tahun? 2 tahun. Ini masuk tahun ketiga. Oh, masuk tahun ketiga. Berarti 2,5 tahun, tahun ketiga. Kayaknya nggak bisa, Teh. Nggak bisa. Jadi yang di cover oleh LPDP itu ketika tetehnya masih statusnya dibiayai oleh LPDP. Gitu. Artinya kalau udah masuk tahun ketiga kan udah di luar tanggung jawabnya LPDP nih, gitu. Dan nggak bisa untuk mengajukan perubahan metode dari Etkos ke Lamsam. Jadi gini sih, yang perlu diperhatikan ya Kang Teteh, yang di-highlight, perubahan dari Etkos ke Lamsam itu diperbolehkan oleh LPDP ketika Akang Teteh statusnya masih dalam pembiayaan LPDP. Gitu. Mau itu sekarang semester 4, ataupun kayak kasusnya kayak Uda Fikri gitu. Bukan Uda Fikri sih, Kang Nuris yang dia 2 tahun terus nambah 1 semester gitu, jadi 2,5 tahun. Nah, itu masih boleh mengajukan perubahan dari Etkos ke Lamsam. Tapi kalau kasusnya Teh Suci kan aturannya 2 tahun, terus udah nambah 1 semester jadi 2,5 tahun, terus belum beres juga, sekarang masuk tahun ketiga gitu. Artinya sudah berhenti proses pembiayaan dari LPDP dan ini tidak diperbolehkan untuk mengajukan perubahan dari Etkos ke Lamsam gitu. Mungkin itu sih Teh Suci. Iya. Terima kasih ya Pak Lurah. Siap. Iya, baik Pak Lurah. Terima kasih juga. Paling mudah untuk dijadikan contoh, Kang. Aku nggak tahu lagi harus sebut siapa yang perpanjangan. Ingat terus ya sepertinya Kang Doris. Ya. Ya, baik Pak Lurah. Next ya. Apa ini? Oke. Apakah kalau S3 LOG 3 tahun, apakah bisa diperbarui atau harus diperpanjang? Nah, informasi yang saya dapat kemarin sewaktu Monef, memang LPDP itu kalau untuk doktoral ngasihnya 3 tahun ya, untuk yang dalam negeri awalnya 3 tahun. Nah, kemudian diizinkan untuk nambah 1 tahun. Nambah yang 1 tahun tadi itu belum terhitung ke dalam penambahan masa studi. Jadi 3 tahun diperpanjang jadi 1 tahun dan boleh ditambah lagi 1 semester. Gitu. Jadi dapat ya poinnya ya. Jadi awalnya memang dikasih 3 tahun ataupun 6 semester, terus nanti kalau mau nambah 1 tahun boleh, terus kalau mau nambah lagi 1 semester itu boleh gitu. Jadi prosedurnya memang di 3 tahun pertama, terus nambah 1 tahun. Kalau mau melakukan penambahan lagi itu boleh 1 semester, tapi dengan alasan yang kuat. Kalau sekarang itu kondisinya COVID, itu boleh gitu. Itu sih. Oke, Pak Lurah, berarti sudah terjawab ya Akang Teteh yang tadi bertanya. Selanjutnya
ada ini, saya masih menunggu pemeriksaan LPG at cost dari LPDP. Halo Pak Lurah, apakah Ya, saya oke. nge-lag atau Ya, tadi. bagaimana? Ya, benar. Ya, mohon maaf Kang, ada gangguan. Aman. Oh iya, iya. Saya mohon izin untuk ulangi ya Kang. Saya masih menunggu pemeriksaan LPG at cost dari LPDP. Apakah masih bisa ajukan lamsam? Ajukan. Segera diajukan. Oke, berarti masih bisa ya Kang. Nah, Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih di chat. Tapi sebentar. Dari yang dari angkatan 2019 baru sidang 2 mau peralihan ke lamsam, apakah tetap mengajukan dana tesis lamsam tahap 1? Sebab LOG kami sudah habis karena untuk mengajukan ajuan karena maksimal 3 bulan setelah tanggal lulus. ya, tadi Nah, sudah terjawab sudah berarti ya Pak Lurah ya? Oke, ini ada dari Kang Sarifudin, katanya mohon maaf Pak Lurah izin konfirmasi. Kasusnya dana penelitian saya di awal sekitar diangkat 11 juta, saya ingin mengajukan prosedur lamsam. Ada beberapa komponen yang tidak sesuai, contoh setelah penyelesaian dana habisnya sekitar 15.500.000. Nah, yang dibayarkan oleh PDP selisihnya saja dari angka ini atau selisih dari 25 juta. Mohon maaf 20 juta. 20 juta. Oke, baik. Sudah terjawab ya mungkin Kang Sarifudin. Selanjutnya, oke, ada ini dari Teh Nurmala. Izin mengkonfirmasi apabila sudah sidang tahap 2 tanggal 29 Agustus habis masa pembiayaan pada 31 Agustus 2022 dan pada bulan Juli 2022 sudah cair dana bantuan tesis secara at cost. Jadi apakah masih bisa beralih ke sistem lamsam? Tunggu, saya pahami dulu. Izin mengkonfirmasi apabila sudah sidang tahap 2 tanggal 29 Agustus 2022, habis masa pembiayaan pada 31 Agustus 2022 dan pada bulan Juli 2022 sudah cair dana bantuan tesis secara at cost. Jadi apakah masih bisa beralih ke sistem lamsam? Artinya Teh Nurmala sudah beres ya studinya di 29 Agustus dan kontrak studinya di 31 Agustus 2022, artinya nggak bisa. Karena memang sudah tidak masuk ke pembiayaannya LPDP. Gitu kan ya? Kan sidang tahap 2-nya di 29 Agustus. Habis masa pembiayaannya itu pada 31 Agustus. Dan pada bulan Juli 2022 sudah cair dana bantuan tesis secara at cost. Jadi apakah masih bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa Teh Nurmala kalau kasusnya seperti ini. Oke, baik Pak Lurah. Barangkali dari Akang Teteh ada yang pertanyaannya belum tersampaikan, mungkin boleh silahkan untuk open mic-nya ya, karena kita juga sudah jam 9, Pak Lurah, ini nampaknya. Iya. Kita kayaknya di 10 menit terakhir ya Teh, 9 boleh, lewat Pak Lurah. 10. Mangga Akang Teteh yang masih ada ini yang mau ditanyakan, yang mungkin di chat belum terbacakan, atau masih ada keresahan-keresahan yang ingin dituntaskan, mangga. Tadi saya kaget Pak Lurah, ternyata sosialisasi kita hari ini tuh dihadiri oleh Pak Joko Widodo dan juga Pak Dwi Lareso. Luar biasa. Masya Allah. Ada juga Irjen Verdi Sambo, luar biasa. Sumpah ya Pak Verdi Sambo yang menghadiri sosialisasi ini. Oh ya Teh Vina, menunggu teman-teman yang mau raise hand, mungkin saya ingin sampaikan sih ke Akang Teteh, mumpung lagi rame nih, ada 130 orang gitu. Nah, usahakan kalau misalnya ingin bertanya secara japri ke saya, sudah membaca buku panduan dulu gitu. Karena apa? Karena kita juga lurah seperti itu, dituntut oleh pihak LPDP ketika ingin bertanya kepada PIC gitu, harus membaca buku panduan dulu. Nah, jika memang pertanyaan tersebut tidak ada di buku panduan, terutama untuk hal-hal yang teknis, baru kita lurah bertanya kepada PIC terkait gitu. Nah, saya juga meminta kerjasamanya untuk kepada Akang Teteh semua,
untuk melakukan hal yang sama gitu. Karena memang saya sendirian nih gitu harus ngebalas semua pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh yang sebenarnya pertanyaan tersebut itu sudah ada di buku panduan atau sudah saya share di grup gitu. Jadi ini juga sebagai gerakan persuasif ya, karena saya memang anak pendidikan masyarakat juga gitu. Jadi untuk mengajak Akang Teteh semua untuk kita meningkatkan gairah literasi kita gitu. Gairah sebelum bertanya, baca dulu, cari tahu dulu. Jika memang hal tersebut tidak ada di buku panduan, kemudian belum pernah diinformasikan sebelumnya di grup, jadi mangga di chat. Karena apa? Karena memang yang saya tanganin gitu ya, yang saya tanganin itu ada awardee baru. Mereka yang benar-benar buta sama sekali terkait mekanisme teknis terkait pendanaan, teknis pengajuan dana gitu, dan itu juga harus dibalasin. Terus ada Akang Teteh yang pengajuan, ada Akang Teteh yang bertanya hal-hal teknis gitu. Jadi chatnya itu kadang mau tenggelam banget kayak gitu. Dan saya memang jujur ngeskip chat-chat yang saya pikir pertanyaan basic dan itu sudah ada informasinya di buku panduan ataupun di grup kayak gitu. Jadi mohon maaf banget gitu supaya kita membiasakan lah gitu, memudayakan hal tersebut karena kita juga lurah juga dituntut seperti itu oleh tim LPDP. Sebelum bertanya, baca buku panduan, cari tahu dulu jika memang hal itu di luar buku panduan, mangga dipertanyakan. Gitu. Ini supaya kita enak kerjasamanya antara kelurahan dengan Akang Teteh kayak gitu. Khawatirnya pertanyaan yang penting justru tenggelam ke bawah karena memang ya jujur aja saya sebagai lurah juga nggak 24/7 bisa handle semua pertanyaan karena kan saya ada kesibukan pribadi, ada urusan organisasi, proker kelurahan yang banyak juga gitu, tugas kuliah dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin bisa kerjasama lah kayak gitu. Mungkin demikian Teh Vina. Baik, Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak Lurah. Di sini ada 2 yang raise hand. Ini mungkin yang terakhir ya. Dan juga di chat tadi Pak Lurah ada yang konfirmasi terkait dengan melanjutkan pertanyaan Mbak Nurmala, bukannya masih bisa mendapatkan lamsam tahap 2 maksimal 3 bulan kelulusan. Artinya masih bisa untuk teman-teman yang punya LOG 31 Agustus. Bagaimana, Bro? Untuk menjawab pertanyaan Mbak Nurmala, bukannya masih bisa mendapatkan lamsam tahap 2 maksimal 3 bulan kelulusan. Artinya tadi Teh Nurmala lulus di Agustus ya tadi ya, Agustus 2022 ya tadi ya sidangnya ya. Iya betul Pak Lur, cuma belum wisuda. Oh, izin konversi bila sidang tahap 2 di tanggal 29 Agustus 2022, habis masa pembiayaan pada 31 Agustus. Oh iya, ini artinya kan 3 bulan setelah kelulusan kan ya, itu selambat-lambatnya untuk melaporkan ke LPDP. Dicoba aja Teh, dicoba aja untuk beralih dari Edkos ke Lamsam. Karena kalau misalnya dari teorinya sendiri masih masuk ya, di 31 Agustus, kemudian ini sekarang September, artinya masih 1 bulan berjalan. Tapi kalau untuk yang Teteh sebelum tes suci ya tadi ya, itu kayaknya nggak bisa karena udah berjalan lebih dari 3 bulan. Ini yang masih berjalan 1 bulan dicoba Teh, dicoba kayaknya masih bisa sih, karena teorinya 3 bulan selambat-lambatnya. Apakah langsung tahap 2 atau mengajukan dari tahap 1, Pak Lur? Itu nanti Teh dilampirkan juga gitu. Jadi kayak dijelaskan di samping melampirkan bukti-bukti yang diminta sesuai dengan buku panduan, Tetehnya juga menjelaskan bahwa melakukan peralihan dari Edkos ke Lamsam begitu. Atau udah Fikri masih join nggak? Udah enggak ya, soalnya udah Fikri udah berhasil di approve sama LPDP perubahannya tadi sore gitu. Udah Fikri Lamsam 1. Nah iya jadi diajukan dari Lamsam 1 ya Teh ya, dari tahap 1 gitu ya maksudnya. Iya. Yang lampirin email berapa dananya gitu yang udah cair kemarin waktu Edkos. Supaya tahu selisihnya berapa gitu ya.
Nah, ya gitu sama proposal udah itu aja terus upload dalam SAM 1. Jelas ya, Teh. Ya, Yuk baik, kita Pak buru Lurah. waktu nih. Ada Baik. 2 lagi, Teh Vina. Baik, Pak Lurah. Mangga Teh Utami terlebih dahulu ya. Silakan Teh. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Kalau di saya kurang Teh. Kalau di Pak Lurah bagaimana? Ya, kecil suaranya. Iya. Iya, Teh, kedengaran nggak, Teh? Iya. Masih sedikit kecil Teh, tapi mungkin bisa dicoba Teh. Oh iya, gini, kan untuk peraturan peralihan ini apabila selisih lebih dari 25% maka dicairkan 2 tahap ya. Nah, kan untuk pengajuan dana tesis ini kan di lamsamnya 20 juta itu dananya. Nah, yang kemarin itu saya cair dengan skema @kos itu 12 juta. Nah, jadi lebih dari 25% mengajukan tahap pertama itu 3 juta dan tahap kedua 5 juta. Apakah seperti itu, Kang Ahmad? Iya. Ya, benar Teh, seperti itu. Oh, misal nih ada temen nanya, katanya kalau di tahap satunya 5 juta terus di tahap 2-nya itu 3 juta, boleh nggak? Pastinya dibalik gitu ya. Iya, atau mesti di tahap 2 itu 25%-nya? Iya, kita ikutin mekanisme 75-25 tetap. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Nggak bisa dibalik jadi 25-75, tetap 75-25 ya. Ya, oke, makasih Kang. Teh. Iya, siap. Ya, sami-sami Teh Utami. Selanjutnya Teh Uswatu. Mangga Teh. Baik, terima kasih Mbak Vina. Pak Lurah izin. Tadi sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Lurah. Ini cuman kayaknya banyak teman-teman juga yang butuh penguatan juga. Kasusnya si A ini sudah cair sekitar 46.650.000 Pak Lurah. Kalau melihat pagu dari lamsam itu kan 50 juta. Ada kekurangannya, tetapi yang saya dapat informasinya kalau mau move ke lamsam berarti itu harus mengembalikan 25% terlebih dahulu dari yang diperoleh tersebut, 46 juta sekian tersebut. Kalau saya hitung 25%-nya itu sekitar 11 juta sekian. Nah, apakah itu nanti kita kembalikan dulu 25% tersebut atau 11 juta sekian ke si Monep tersebut, nanti akan dikembalikan sesuai dengan tahapannya, tahap keduanya. Jadi 11.650.000 sementara ini kekurangan 3 juta sekian supaya genap 50 juta gitu, Pak Lurah. Jadi ini mekanismenya apa seperti itu atau bagaimana Pak Lurah? Terima kasih sebelumnya. Tunggu. Saya jet lag. Saya nggak dapat poinnya Teh. Kayak gimana? Oh, jadi kan sudah @kos dapat 46.650.000. Ya. Sempat waktu itu saya tanyakan juga ke LPDP bagaimana untuk peralihannya, katanya boleh, tetapi asal yang bersangkutan yang menerima 46 juta sekian itu mengembalikan terlebih dahulu 25%-nya dari 46 sekian. Kalau saya hitung dari 40 sekian 25%-nya itu sekitar 11.650.000. Itu dikembalikan terlebih dahulu, tapi nanti pada saat tahap berikutnya akan dikembalikan. Nah, pengembalian tersebut berarti kan tetap kurang dari 50 juta. Apakah nanti ditambahkan 3 juta sekian supaya genap 50 juta atau bagaimana Pak Lurah kebijakannya? Jadi tadi juga disampaikan itu harus dikembalikan dulu. Benar, dikembalikan. Kalau memang ingin beralih dari @kos ke lamsam. Nah, kalau seandainya Teh kekurangannya itu lebih besar tadi ya, lebih besar dari 25%, maka tetap pencairannya bakalan 2 tahap gitu. Iya, berarti kalau misal kita coba estimasi berhitung antara 11.650.000 ditambah kekurangannya 3 juta sekian, itu sekitar 15 jutaan tuh Pak Lurah. Nah, 15 juta itu berarti lebih besar dari 25% dari 46 tersebut apa 25% dari 50 juta? Untuk supaya menjadikan 2 tem tersebut gitu hitungannya. Ke selisihnya Teh. Jadi nggak dihitung selisihnya aja, sisanya tadi kan jadi udah dibayarkan, jadi Teteh udah mengembalikan
11 juta sekian. Iya, Betul. Terus Terus? kan nanti LPDP berkewajiban untuk membayarkan supaya memenuhi yang 50 juta gitu kan? Iya, betul. Ya kalau misalnya dia lebih besar dari 25% selisihnya, ini selisihnya yang dihitung Teh. Selisihnya. Sisanya. Sisanya, betul. Iya, Nah, sisanya itu kan kalau dihitungkan 11 juta ditambah karena belum genap 50 juta kan pertama itu kan. Karena kan dapatnya 46 juta berapa. Harusnya kan kalau sampai 50 juta kan kurangnya 3 juta sekian tuh Pak Lurah. Iya. Berarti kalau 3 juta sekian ditambah 11 juta sekian, istilah totalnya misalkan 15 juta misalkan. Berarti 15 juta itu nanti pencairannya itu dibagi 2 tem kan? Iya, benar. Iya, kayak gitu Teh. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Lurah. Siap. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uswatul. Baik Pak Lurah dan Akang Teteh, di sini di chat juga ada pertanyaan yang alhamdulillah juga nampaknya sudah dijawab oleh Kang Noris ya. Terima kasih banyak Kang Noris, dan juga ada beberapa pesan untuk Pak Lurah di kolom chat yang disampaikan oleh Kang Syafiq ya. Mungkin bisa dibaca sama Pak Lurah. Mungkin untuk sosialisasi malam hari ini karena waktu yang disepakati juga sudah melampaui batas, Pak Lurah, apakah kita tutup aja? Mending tanya dulu waktu jadi biar dapat jawaban untuk pertanyaan Mbak Suci juga relate dengan jadi kalau tahap 1 itu kan udah melewati batas pengunjung maksimal yang normal, sudah melewati batas maksimal masa pembiayaan PDP kasus yang sama untuk angkatan. Oke, saya make sure ya nanti ya Kang Syafiq. Saya make sure kembali ke tim LPDP. Cuman kalau dari buku panduan yang mereka rilis itu kan maksimal di 3 bulan. Boleh melaporkan di luar dari 3 bulan sudah tidak boleh gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti saya make sure kembali ke PIC yang bersangkutan, nanti saya kabarkan kembali informasinya. Mungkin demikian Teh Vina, kita keterbatasan waktu ya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan Akang Teteh semua. Terima kasih atas kehadirannya sudah mengikuti sosialisasi ini. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh semua. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku selama saya menyampaikan materi. Begitu saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan ke Teh Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah. Dan tadi mohon maaf ada Kak Yohanes ya kalau tidak salah yang raise hand yang belum sempat bertanya. Mungkin nanti pertanyaan yang belum sempat itu bisa ditanyakan secara personal ke Pak Lurah atau mungkin di grup nanti barangkali bisa ada yang membantu untuk menjawab juga. Baik Bapak Ibu Akang Teteh, terima kasih banyak atas waktunya, atas perhatiannya, dan juga atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini, apa yang Pak Lurah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya banyak Pak Kang Lurah. Teteh, Pak Lurah. Terima kasih banyak tim. Syahdu wangi bumi sini